بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Beruntung kalau kemudian manusia diberikan anugerah oleh Allah sehingga dia bisa masuk ke dalam surga. Celaka seseorang kalau kemudian dosanya menyebabkan dia terseret ke dalam neraka. Karena neraka adalah seburuk-buruknya tempat, sehina-hinanya tempat, seangker-angkernya tempat. Tidak seorang pun di antara kita yang akan mampu menahan beban azab di neraka nanti. Jangankan kita, iblis pun yang memiliki kekuatan, dia nggak akan mampu untuk bisa bertahan diri ketika diazab di neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu kita selalu memohon kepada Allah, ya, setiap doa kita di ujungnya ada waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar. Ya Allah, hindarkan kami dari azab neraka. Walaupun barangkali amalan kita, ibadah kita nggak begitu layak kalau harus masuk ke surga, tapi kami pun nggak akan sanggup ya Allah kalau harus berdiam di neraka-Mu yang penuh dengan azab. Jadi neraka adalah tempat di akhirat nanti yang Allah sediakan khusus bagi dua kelompok, ya, orang. Pertama, kelompok orang-orang kafir dan musyrikin, dan yang ketiga kelompok orang-orang yang selalu melakukan sebuah dosa. Kelompok orang kafir, kelompok orang musyrik, dan kelompok orang yang melakukan dosa-dosa ketika hidup di dunia ini. Dalam Al-Quran selalu digambarkan dengan istilah narun, ya, neraka ini. Narun ini maknanya adalah api. Karena memang neraka adalah tempat yang di dalamnya penuh dengan api-api yang bergejolak, yang siap membakar dan menghancur luluhkan semua isi penghuninya. Di neraka itu kan tidak ada istirahat. Orang diazab di sana itu nggak mengenal istirahat. Nggak ada jam-jam istirahat, misalkan azab kemudian dihentikan, azab ditunda, azab diistirahatkan lebih dahulu, di cancel, tidak. Ketika masuk di neraka itu siang malam nggak pernah kenal yang namanya istirahat, terus menerus seperti itu. Dan orang yang diazab di neraka itu nggak pernah mati. Kalau kemudian diazab dia mati masih mending. Ini diazab, disiksa, hancur badannya, tapi nggak pernah merasakan mati. Bahkan mereka ada yang minta segera untuk dimatikan saja. Ya kalau mati berarti masih ada cutnya, masih ada berhentinya. Hancur badannya dibulatkan kembali, diutuhkan kembali, diazab lagi, hancur luluh badannya, dibulatkan kembali. Itulah yang namanya azab neraka. Kita bermohon kepada Allah jangan sampai kita masuk ke dalam neraka. Baru masuk saja itu penjaga pintunya, jadi ada malaikat, ya, yang oleh Allah ditugaskan untuk menjaga pintu neraka, namanya malaikat Malik. Nah, malaikat Malik hanya menjaga di pintu depan saja, ya, security barangkali, tapi securitynya Allah luar biasa galaknya, ya. Bahkan dikisahkan
malaikat ini malaikat yang seumur hidup nggak pernah senyum, baru sekalinya senyum. Seumur hidup baru sekali. Kapan itu? Ketika Isra Mi'raj, Nabi diizinkan oleh Allah masuk ke neraka, berjumpa dengan baginda Nabi, baru kali itu tumben malaikat Malik senyum. Kenapa? Ada baginda Nabi lewat, baginda Rasul lewat, malaikat Malik baru senyum. Setelah itu seumur hidup itu nggak pernah senyum, mukanya angker, mukanya seram itu. Kenapa? Yang dihadapi orang-orang durjana, orang-orang durhaka. Beda dengan malaikat Ridwan, ya. Dia sebagai penerima tamu orang-orang baik-baik, orang yang beriman, hamba-hamba Allah. Ramah malaikat Ridwan. Ketika ada orang masuk, disambut dengan ramah. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat untuk kalian semua, Allah telah meridhoi kalian masuk ke dalam surga. Persilakan tuan-tuan untuk masuk ke dalam surga. Penuh dengan keramahan, senyum. Malaikat Ridwan yang disambut orang baik-baik, hamba-hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang saleh. Sementara malaikat Malik yang datang orang-orang durjana, orang-orang berdosa, orang-orang yang dulu menentang Allah, orang-orang kafir, orang yang gak beriman kepada Allah, orang yang semasa hidupnya hobi menumpuk-numpuk dosa, hobi ke tempat-tempat maksiat, tidak pernah datang ke masjid, gak pernah ibadah. Ya bagaimana kemudian malaikat Malik akan senyum menghadapi orang seperti ini? Ada juga gemes, marah luar biasa. Bahkan dikatakan, kalian itu masuk ke sini kenapa? Pernahkah kalian di dunia ada seorang nabi, seorang rasul, ada peringatan? Ya orang menjawab ada, cuma kami melalaikan. Nah ini yang bikin malaikat Malik gemes. Begitu datang ditarik kepalanya, langsung dilempar ke dalam kobaran api di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah di dalam neraka ada malaikat lagi, namanya malaikat Zabaniyah. Menurut riwayat berjumlah 19 malaikat di dalam neraka. Ini khusus di dalam nerakanya. Kalau di luar nerakanya malaikat Malik, yang di dalam malaikat Zabaniyah yang terdiri dari 19 malaikat. Lebih ganas lagi, lebih ganas, lebih galak, lebih beringas daripada malaikat Malik yang sekedar menunggu pintu saja. Yang di dalam tugasnya yang mengoyak orang yang ada dalam neraka. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah. Malaikat Zabaniyah tidak ada ramah-ramahnya itu. Mukanya angker, matanya merah, kasar, sadis. Bahkan dikisahkan bahwa malaikat Zabaniyah itu oleh Allah tidak diberikan hati, diciptakan oleh Allah dengan tidak dilengkapi dengan hati. Maka malaikat Zabaniyah itu nggak punya perasaan kasihan, tidak memiliki perasaan kasihan sedikit pun terhadap penduduk neraka. Oleh Allah hatinya diambil, sehingga yang ada adalah kekejaman. Itu sebagai balasan terhadap perbuatan manusia ketika di dunia ini. Sebab itu ya, kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup ya. Jangan pernah kita sia-siakan umur kita hanya untuk bermaksiat kepada Allah. Ingat ya, di akhirat ada azab, di neraka ada siksaan yang pedih, yang siap mengoyak siapapun orang yang hidupnya hobi menumpuk-numpuk dosa. Jadi selagi masih ada kesempatan, kita banyak bertobat kepada Allah. Sebab apa? Yang namanya dosa, kita manusia gak bakal bisa menghindari. Kita pasti selalu berkesempatan, berpotensi untuk berbuat dosa. Kita makhluk yang namanya manusia. Nasia, manusia itu kan diambil dari kata nasia. Apa nasia itu? Lupa. Manusia artinya makhluk Allah yang selalu berada dalam kelupaan, yang selalu berada dalam kesalahan, dosa dan lain sebagainya. Maka Allah pun membuka pintu selebar-lebarnya untuk kita bertobat kepada Allah. Nah, kalau sudah diberikan kesempatan yang luas untuk bertobat tidak digunakan, maka resikonya adalah neraka menanti kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu neraka ya.
Lalu bagaimana penduduk neraka itu? Seperti apa kondisi mereka di sana? Secara umum penduduk neraka itu ada dua macam ya. Ada penduduk neraka yang permanen, ada penduduk neraka yang semi permanen. Kita nggak boleh milih lah, kedua-duanya tetap gak enak ya. Yang pertama penduduk neraka yang permanen, dia sudah menjadi penghuni untuk selama-lamanya, sudah punya kapling barangkali, sudah punya rumah pribadi di sana di neraka. Nggak akan bakal diberikan kesempatan untuk keluar dari neraka. Mereka tinggal di neraka untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah diangkat dari neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siapa mereka? Dalam Al-Bayyinah ayat 6 kita dapat keterangan ya. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya bagi mereka orang-orang kafir dari sebagian ahli-ahli kitab wal musyrikina, dan orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang yang syirik, mereka tidak mentauhidkan Allah, finnari jahannam khalidina fiha, mereka akan ditempatkan di neraka jahanam khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Kekal artinya selama-lamanya. Orang kafir, orang musyrik, mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya dan tidak akan diangkat dari neraka. Masya Allah. Maka kita beruntung ya, beruntung kita memanjatkan puji kepada Allah. Kita oleh Allah dijadikan hamba Allah yang beriman. Jadi nikmat iman Islam ini nikmat yang tertinggi. Nikmat yang tertinggi. Berapa banyak manusia di dunia ini yang oleh Allah tidak diberikan nikmat iman Islam, sehingga mereka nggak kenal Allah, nggak kenal baginda Rasulullah, nggak kenal Al-Quran, nggak kenal Islam. Sampai seumur hidupnya dia kafir kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, maka adresnya jelas neraka. Kita oleh Allah alhamdulillah dihidupkan oleh Allah di permukaan bumi ini dengan kondisi kita menjadi orang-orang muslim. Oleh karena itu keimanan kita, keislaman kita harus kita jaga sebaik-baiknya. Jangan sampai iman Islam kita luntur, karena ini berbahaya. Imbasnya adalah neraka. Khalidina fiha, orang kafir, orang musyrik ya, orang yang syirik kepada Allah, orang yang menyekutukan Allah, dia akan menempati neraka untuk selama-lamanya. Ini namanya penduduk yang permanen. Yang kedua ada penduduk neraka yang semi permanen. Mereka yang masuk ke neraka hanya untuk sementara, ngontrak sebentar ya. Sementara tinggal di surga, di neraka, nanti oleh Allah diangkat dari neraka. Ya sementara juga neraka. Kita amit-amit ya. Walaupun sementara nggak lama juga tetap aja tempatnya nggak enak di neraka. Kalau barangkali rutan atau LP ya, rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, barangkali di sana sementara tapi nggak kayak neraka. Tapi sementaranya neraka, masya Allah, tetap aja hancur luluh kita di sana. Na'udzubillah min dzalik ya. Nah, siapa orang-orang yang sementara tinggal di neraka ini? Ada satu riwayat hadis ya. Jadi ketika kiamat terjadi, masa penghisapan selesai, sebagian yang masuk ke surga dan sebagian manusia ada yang masuk ke neraka. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat Ridwan, wahai Ridwan, apakah hamba-hambaku yang soleh, orang yang beriman sudah kau masukkan semua ke dalam surga? Sudah ya Allah. Bagus. Dan kau Malik, apakah manusia yang durjana, yang durhaka, ahli pembuat dosa, suka maksiat, orang-orang yang kafir, sudah kau masukkan neraka semua?
Sudah ya Allah. Nah sekarang kau Malik, kau masuk ke dalam neraka. Saya Allah, iya kau masuk ke neraka. Mau ngapain ya Allah? Kau masuk ke neraka, kau cari di neraka orang-orang yang ada imannya kau ambil. Yang ada imannya kau ambil, kau angkat ke atas, kau bawa ke surga. Baik ya Allah, malaikat Malik turun ke bawah, mencari di dasar neraka ya. Dari yang paling atas pertengahan sampai paling dasar dicari. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, sampai di atas. Kemudian oleh Allah dimandikan di Nahrul Hayat ya, sungai kehidupan, yang semula hancur badannya, gosong mukanya, kembali cakep, kembali cantik. Nah kalau sudah cantik, sudah cakep, sudah nggak ada bekas azabnya, kemudian mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Nah sampai di surga, mereka kemudian cerita dengan teman-temannya ya, seperti yang dikisahkan dalam surat Al-Muddathir ayat 42 ya, 42-43. Orang yang baru datang dari neraka, yang baru datang ke surga itu ditanya, masalakakum fis saqar. Ente kenapa baru datang, dari mana ente? Kita semua sudah lama di surga ini, kok kamu baru datang, dari mana? Kenapa kau mampir ke neraka Sakor? Kenapa kau sempat-sempatnya tinggal di neraka? Kenapa? Untung kau sekarang masuk surga. Kenapa kau sampai sementara tinggal di neraka, nggak langsung ke sini? Kenapa? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Iya, gara-gara dulu salah waktu di dunia suka ninggalin sholat, nggak pernah sholat saya. Oh itu iya, selama di dunia saya nggak pernah sholat, tapi saya beriman kepada Allah, beriman kepada baginda Rasulullah. Saya beriman kepada Allah, cuma saya nggak pernah sholat, nggak pernah memberikan makan kepada fakir miskin. Seumur hidup saya berbuat dosa saja. Hanya saja kalau masalah iman, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya beriman kepada Allah sebagai Tuhan saya. Ini barangkali modal utama saya yang sangat minim. Hanya dengan iman inilah Allah menyelamatkan saya dari azab neraka. Jadi ini orang-orang yang tinggal di neraka untuk sementara waktu. Ya sekali lagi, biarpun sementara juga tempatnya neraka. Kita berlindung kepada Allah, jangan sampai kita pernah mencicipilah tinggal di neraka walaupun untuk sementara. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Lalu bagaimana orang di neraka itu? Ya orang-orang di neraka itu, para penduduk neraka itu, mereka juga dapat jatah makanan, mereka juga jatah minuman dapat, mereka juga mendapatkan baju ya. Layaknya mereka hidup di dunia ini, mereka makan, minum, dan mendapatkan pakaian. Tapi yang dimakan, yang diminum, baju yang dipakai tidak seperti di dunia. Di dunia ini kita bisa mendapatkan makanan seenak apapun bisa, minuman selezat apapun bisa, pakaian sebagus apapun bisa di dunia. Makanan, minuman di neraka jauh berbeda dengan kita waktu di dunia. Apa makanannya? Kita bisa lihat dalam surat As-Saffat ayat 64-65 ya. Di neraka itu ada satu pohon, namanya pohon zakum ya. Di neraka juga ada pohon, ada tanaman ya. Ada satu pohon namanya pohon zakum. Jadi pohon zakum ini pohon yang banyak terdapat di neraka. Jadi akarnya itu muncul dari dasar neraka. Akarnya, batangnya muncul, tumbuh dari dasar neraka. Dan itu pohon itu berbuah juga, pohon zakum ini ya. As-Saffat 64-65 mengatakan bahwa innaha sajaratun takhruju fi aslil jahim. Sesungguhnya yang namanya pohon zakum ini pohon yang tumbuh dari dasar neraka. Taluha ka'annahu ru'usus syayatin.
buah dari pohon zakum ini adalah buah yang mirip kepala setan. La haula wala quwata billah. Ini menyeramkan sekali ya, pohonnya tumbuh dari dasar neraka. Kemudian buah dari pohon zakum ini persis seperti kepala setan. Ka'annahum ru'usus syayatin, seperti kepala-kepala setan. Ini makanan yang akan dimakan oleh para penduduk neraka. Sepintas seperti buah-buahan, tapi dalamnya adalah duri. Tidak ada daging sedikit pun, hanya duri-duri saja. Al-Ghasyiyah ayat 6 ayat 7 kita menemukan penjelasannya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju'. Jadi mereka penduduk neraka memakan buah zakum, nampaknya seperti buah, ketika dimakan ternyata isinya duri-duri yang menyakitkan. Nggak ada dagingnya, hanya duri-duri saja, yang kalau dimakan tidak bisa membuat gemuk dan juga tidak akan mendatangkan kekenyangan. La yusminu wala yughni min ju', tidak bikin badan segar, tidak bisa membuat orang gemuk atau bisa mengenyangkan perut. Wong duri dimakan tapi nggak ada lagi, karena mereka saking laparnya ya, di dalam neraka itu. Ya duri pun dimakan. Subhanallah, kita kadang sering, ya Allah Gusti ya, seperti inikah neraka? Al-Quran menggambarkan seperti itu. Duri-duri jadi keroyokan mereka, beramai-ramai mereka makan pohon zakum, buah zakum ini. Karena gak ada lagi makanan yang lezat di sana. Setelah itu mereka juga dapat minuman. Tapi minumannya, subhanallah ya, jus kah? Ya bukan ya. Kopi, teh manis, boro-boro ya. Mereka akan diberikan minuman ya, dari air yang sangat panas ya. Al-Quran Al-Waqiah ayat 54-56 kita dapat melihat di sana. Fasyaribuna alaihi minal hamim. Mereka diberikan minuman yang terbikin dari air yang panas mendidih. Dikasih makanan dari duri, minumnya dari air mendidih yang sangat panas luar biasa. Bahkan di sebagian ayat dikatakan bahwa minuman itu menyerupai darah dan nanah. Subhanallah. Sudah menjijikan, bau amis menyerupai darah dan nanah. Itu minuman yang akan dilahap oleh penduduk neraka di sana. Jadi minum makanannya duri, minumnya nanah, air yang begitu panas luar biasa. Tapi karena mereka haus dan lapar, itulah yang mereka nikmati. Sekali minum mudah mereka kelabakan air panas. Jadi jangan harap di sana kita akan mendapatkan kesenangan. Makanya orang terlalu sombong kalau ada yang bilang bahwa saya mah nggak apa-apa masuk ke neraka, nggak apa-apa saya masuk ke neraka. Mereka bilang bahwa neraka itu tempat yang barangkali nggak terbayang bahwa dalamnya pun dengan azab. Nggak apa-apa saya masuk neraka, ada teman-teman saya di sana akan reuni. Ini pola pikir yang sangat menyesatkan ya. Tidak ada seorang pun manusia, jangankan manusia, iblis sendiri nggak akan tahan mendapatkan siksaan dari Allah di neraka itu. Lalu mereka di neraka juga mendapatkan baju ya, baju seragam harian, dapat baju. Tapi bajunya yang dipakai bukan yang dia pakai seperti di dunia ini, terbuat dari wool dengan berbagai macam model ya, dengan berbagai macam corak dan variasi. Baju di neraka, subhanallah, mengerikan. Al-Hajj ayat 19 ayat 22 kita menemukan di sana, falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabum minnar. Sesungguhnya bagi mereka orang-orang kafir di neraka, mereka akan diberikan baju yang terbikin dari api neraka. Subhanallah. Diberikan baju bukan dari sutra, bukan dari wol, tapi terbikin dari api neraka. Kayak apa baju itu? Terbikin dari api neraka itu. Baju yang meliputi tubuh-tubuh mereka itu terbikin dari api neraka.
Yusabu min fawqi ru'usihimul hamim. Lalu kepala mereka diguyur dengan air yang panas mendidih. Udah diberikan baju dari api neraka, kepala mereka diguyur menggunakan air yang sangat panas mendidih. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Yang akibat siraman dari air itu, kepala mereka disiram, hancur luluh perut dan kulit mereka. La haula wala quwwata illa billah. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang disiram kepala, yang hancur adalah perutnya. Kulitnya hancur luluh dengan satu kali siram air panas itu. Ini kan mengerikan. Walahum maqami'u min hadid. Gak sampai di situ, mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk yang terbikin dari api neraka. Kullama aradu ayahruju minha min ghamin u'idu fiha wa dzukul adzabal hari, kata Allah. Setiap kali mereka diazab, mereka berusaha untuk merambat, untuk melarikan diri dari neraka. Saking gak tahannya azab neraka, sampai mereka berusaha untuk kabur, cara kita ya. Mereka ingin kabur, mereka ingin melarikan diri, merambat agar bisa keluar dari neraka. Tapi setiap kali mereka merambat keluar, Allah tarik kembali. Ingin merambat keluar, ditarik kembali. Saya dikatakan kepada mereka, wadzuku adzabal harik. Rasakan tuh azab yang paling menyiksa, azab yang paling pedih akibat dari ulahmu hidup di dunia ini. Ini gambaran kecil neraka yang sangat mengerikan ya. Jadi tidak ada seorang pun di neraka yang mendapatkan fasilitas enak. Beda orang-orang yang di surga ya, di surgaman. Ini balasan untuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik-baik, orang yang beriman, orang yang bertakwa. Di surga penuh dengan kenikmatan. Dikasih pakaian dari sutra, ya, diberikan rumah istana yang megah, penuh dengan taman-taman yang begitu random dan indah, gemercik air yang sangat elok, ya, kupu-kupu yang berterbangan kian kemari, burung-burung yang berterbangan. Bahkan di surga banyak pohon-pohon ya. Di surga itu seluruh buah-buahan yang ada di dunia ini dan yang tidak pernah ada di dunia ini, semuanya ada di surga. Beda dengan di neraka, pohon zakum. Di surga enggak ada pohon zakum. Di surga itu semua buah-buahan yang ada di dunia ini dan yang enggak pernah ada, sekarang ada di surga itu. Pisang ada, mangga ada, anggur ada, salak ada, nanas ada, semangka ada, ketimun ada, ya, pohon pir ada, rambutan ada, semua komplit ada di sana. Bahkan mungkin buah yang nggak pernah kita jumpai di dunia, di surga mah ada. Rasanya beda dengan buah-buahan yang ada di dunia ini ya. Semanis-manisnya buah yang ada di dunia ini, wah, belum ada apa-apa yang dibanding nikmat dan lezatnya buah-buahan yang ada di surga. Sekali petik langsung tumbuh lagi. Beda dengan di dunia ini, kalau kita metik buah ya, buah jambu misalkan kita petik, kapan keluarnya? Tahun depan lagi. Tapi buah yang di surga kalau kita petik langsung keluar kembali. Kita petik, keluar gantinya yang baru. Itu surga penuh kenikmatan. Neraka beda lagi. Di sana mereka menjerit, meraung, menangis, menghibah, minta tolong kepada Allah, minta maaf kepada Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan ya Allah untuk bisa hidup kembali di dunia. Kami janji ya Allah, kalau Engkau mengembalikan kami di dunia, kami akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini ucapan-ucapan para penghuni neraka yang diterangkan dalam Al-Quran ya. Mereka minta dikembalikan dalam bentuk semula ketika di dunia agar bisa beramal soleh. Tapi tidak mungkin ya. Nggak mungkin, kenapa? Dunia sudah Allah lenyapkan. Ketika orang sudah masuk surga, masuk neraka, dunia, bumi sudah Allah lenyapkan. Tidak lagi ada alam selain alam akhirat ya. Tidak ada alam selain alam neraka dan surga. Dunia sudah lenyap ya. Maka oleh karena itu, kita semasa hidup di dunia ini, Allah berikan kesempatan yang sebaik-baiknya.
Bahkan baginda Rasul ketika Isra Mi'raj, beliau oleh Allah diperlihatkan cuplikan kecilnya saja ya. Nabi perlihatkan alam neraka. Di neraka Nabi melihat azab yang begitu mengerikan. Tidak ada azab yang ringan. Ada sih azab yang ringan ya. Jadi seringan-ringannya azab di neraka itu, dalam hadis itu ada, paling ringannya azab di neraka itu ada orang yang berdiri di atas kerikil, tapi kerikilnya kerikil yang panas. Dia menginjak kerikil yang panas, saking panasnya sampai otaknya meleleh, mendidih persis seperti lilin kena api. Itu azab yang paling ringan itu. Dia berdiri di atas kerikil yang panas, dari saking panasnya sampai otaknya, kepalanya meleleh, mendidih. Itu azab yang paling ringan. Oh, kita kadang-kadang di dunia ini Masya Allah sedang jalan nginjak duri aja kita pedihnya luar biasa. Kita jalan kesandung sampai berdarah, pedihnya luar biasa. Kita jalan gak pakai alas kaki, gak nyadar nginjak putung rokok yang masih ada apinya, lompat kita, sakit panas itu. Ini Masya Allah ya, kepalanya mendidih meleleh akibat dia berdiri di atas kerikil yang panas. Di dalam neraka Nabi melihat ada orang ya, yang kemudian kepalanya dilempari batu. Ada orang dilempari batu, kepalanya hancur luluh, kepalanya dibulatkan kembali, dilempar lagi, hancur kepalanya, hancur luluh, isi otaknya dibulatkan kembali, terus menerus seperti itu. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itu orang kenapa kepalanya kok dilempari batu, sekali lempar hancur itu kepala, kenapa itu Jibril? Nah itu Muhammad, itu contoh manusia yang waktu di dunia nggak pernah sujud. Orang yang berat kepalanya kalau harus sujud. Orang yang paling sombong itu kalau sudah dia sombong di hadapan Allah, artinya dia nggak mau sujud. Kepalanya langsung dilempari oleh Allah menggunakan batu neraka sampai hancur berantakan isi otaknya. Ada lagi Nabi melihat di neraka orang ya sedang dikeroyok ular-ular kalajengking kelabang yang menggeragoti mukanya, menggeragoti tubuhnya. Ada pula ada orang di neraka itu yang kukunya panjang, terbikin dari tembaga, panjang sangat itu kukunya. Dia cakar-cakar mukanya sendiri, mencakar-cakar mukanya sendiri. Kata Nabi, ya Jibril, ini orang kenapa muka sendiri dia cakar sendiri? Ya Muhammad, itu contoh umatmu ya, orang yang gak pernah rukun, orang yang suka mencari masalah dengan tetangga, itu sama dengan mencakar muka sendiri. Ada pula di neraka Nabi melihat orang yang perutnya besar, besar menyerupai segede rumah ya. Perut segede rumah kayak apa itu? Diseret-seret perut itu, dicambuk, hancur berantakan isi perutnya, dibulatkan lagi, utuh kembali, diseret lagi, hancur lagi, dicambuk lagi, dibulatkan kembali. Ya Jibril, itu orang kenapa perut sebesar itu? Ya Muhammad, itu contoh umatmu, orang yang suka makan harta riba, suka makan uang riba, dan suka makan harta anak yatim secara zolim. Itu azabnya ya. Ada lagi Nabi melihat di neraka perempuan ya, mohon maaf, seorang perempuan yang alat kelaminnya ya, mohon maaf ya, ditusuk menggunakan besi yang terbikin dari api neraka, besi yang panas terbakar, ditusuk dari lubang kemaluan sampai nembus ke ubun-ubun. Masya Allah ya, ditusuk seperti kambing guling, dari mulai lubang kemaluan sampai tembus ke ubun-ubun. Seorang perempuan, kata Nabi, ya ini orang kenapa Jibril? Ini Muhammad contoh perempuan yang suka membeberkan auratnya, perempuan yang suka menjajakan alat kelaminnya untuk laki-laki lain yang tidak sah, yang kita kenal dengan WTS ya, atau yang lebih kenal dengan pelacur. Wanita yang suka menjajakan seksnya ya, untuk demi mendapatkan uang, untuk kenikmatan laki-laki lain yang tidak sah dan tidak halal. Itu azabnya sangat pedih luar biasa. Jadi ini azab-azab yang ada di neraka
Kita kalau cerita satu persatu sepertinya kita ya nggak akan sanggup betapa kita terbayang ya di neraka seperti apa. Itu hanya gambaran kecil. Di neraka itu ribuan jenis azab yang sangat mengerikan. Makanya biarpun tinggal di neraka itu sementara, tetap aja sementaranya neraka kayak apa? Ya mending surga mah seemper-empernya surga, tetap aja lebih indah daripada dunia. Tapi di neraka subhanallah ya, tidak pernah ada seorang pun yang bisa menghindari ya, atau tahan dari azab neraka. Ada lagi di neraka ya, orang-orang yang tangannya diputus, kakinya diputus, kemudian dia diseret-seret ke neraka. Ada juga di neraka orang yang dilempar ke lautan sementara airnya mendidih luar biasa. Karena kita kalau menyeberang ke jembatan Sirat saja ya, nyeberang ke jembatan Sirat itu sudah kita melihat neraka itu. Jadi orang setiap kali nyeberang ke jembatan Sirat, itu kan jembatan yang melintang ya, yang ujungnya sampai ke surga, tapi di bawahnya neraka, itu Sirat. Dan orang yang melewati Sirat sudah bisa melihat azab neraka di bawahnya itu. Karena orang yang jatuh dari Sirat jatuhnya ke neraka. Kenapa? Jembatan Sirat itu di bawahnya langsung neraka. Kalau kakinya kita kepleset jatuh, ya jatuhnya ke neraka. Namun semua itu dikembalikan amal perbuatan kita. Amal perbuatan kita di dunia ini sangat menentukan nasib kita di akhirat nanti. Jadi jangan pernah kita menyanyiakan waktu yang ada, umur yang ada yang diberikan oleh Allah, jangan sampai kita sia-siakan. Kita gunakan sebaik-baiknya untuk mencari bekal amal beribadah sebaik-baiknya agar kita terhindar dari neraka. Rugi kalau kita kemudian umur yang ada kita pergunakan hanya untuk dunia saja. Begitu kita masuk ke alam akhirat, baru kita akan merasakan penderitaan, penyesalan yang sudah tidak ada artinya.